terakhir nanti ya. Jadi saya lihat beberapa dari Anda cukup baik ya. Itu kan sebenarnya tinggal ngedit yang ada di internet ya, yang source code yang representasi pohon untuk breadth first search. Jadi untuk yang topik itu relatif ya, relatif masih lebih mudah karena nanti kita tinggal searching ininya ya, mengurut per levelnya. Jadi ini level mana didaftarin semua gitu ya. Jadi Anda seharusnya tidak ada kesulitan secara teori. Artinya kalau Anda diberikan gambar tanpa programming Anda juga bisa mengerjakan. Maupun secara programming juga relatif masih sederhana. Sampai di BFS dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya akan lanjut ke DFS. Silakan, ada pertanyaan tentang DFS? Dan saya juga minta maaf, tadi ada rapat akreditasi dulu. Sebenarnya masih berlangsung, cuma bagian saya sudah selesai. Jadi tadi sesi ini ya, bagian jurnal yang saya kelola, jadi saya harus presentasi dulu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan review sedikit ya untuk yang BFS. Bentar. Karena ini gampang, tapi nanti sudah tercampur dengan DFS itu biasanya pada campur-campur jawabannya dan cukup sulit untuk bisa menyebutkan urutan-urutan BFS-nya. Ini saya edit dulu biar nggak ketahuan. Baik, ini saya akan tampilkan BFS. Anda lihat di sini ya, BFS. Nah, bisa ditulis di chat bagaimana urutan breadth first search. Di chat aja ditulisnya. Dari apa yang saya tampilkan ini. Silakan. Searching dengan BFS. Ya, di chat ya, BFS dari yang saya tampilkan ini. Cuma 3 orang yang menjawab. DB. Oke. Cuma 3 orang. Ada lagi nggak yang menjawab? Yang berbeda? BFS. Ada lagi nggak? Cuma 3 orang ya? Ya nggak apa-apa sih. DBF. Oke. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon ya. Mudah-mudahan yang respon dapat A. Ya, jadi Anda tinggal melis apa saja yang di sini ya diminta ya dari Anda perhatikan, ini kan kita tinggal nulis per levelnya. Level pertama D, level kedua DF, level 3 ACEG. Super duper gampang. Jadi Anda tinggal melis apa yang ada per level. Ya, kuncinya itu. Nah, mungkin yang rada membuat ini kemarin, terus gimana implementasinya? Nah,
gitu ya. Gimana implementasinya dalam Python. Nah, ini juga kan kita tinggal searching di internet banyak banget ya. Bagaimana bisa diperoleh di internet, itu bagaimana how to implement. Ini bisa saya ulang lagi. Nah, ini Anda tinggal cari di internet ya. Kalau ini bisa Anda lihat juga sekarang. Tuh, bagaimana implementasinya. Ini salah satu ya, tidak harus ini, boleh yang lain juga sumbernya ya, representasi juga boleh yang lain. Tapi ini kan gampang banget tuh. Nah, tinggal di running, depan, oh hasilnya apa sih? Gitu ya. Ini bisa coba-coba nanti source code-nya. Kalau yang ini representasinya gimana gitu ya. Nah, ya di sini bisa dibuat representasinya cukup sederhana ya. Jadi sebenarnya tinggal kayak gitu doang, searching di internet mudah. Nah, hari ini kita akan sedikit bergeser dari BFS ya, yaitu adalah DFS. Sebentar. Kita akan belajar depth first search. Sudah muncul ya slide-nya ya. Recording in progress. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk depth first search kelanjutan. Setelah pekan lalu kita berbicara searching untuk breadth first search, di mana kita searching per level. Kali ini kita searching untuk satu topik sampai mendalam, sampai mentok baru berpindah. Nah, ini topik yang sedikit berbeda dengan BFS ya. Ya, BFS sudah kita pelajari minggu lalu, dan sekali searching kita akan mengambil 2 sampling yang paling sering digunakan dalam AI, breadth first search atau disingkat BFS, dan depth first search. Jadi kita depth sampai dalam, setelah mentok baru berpindah ke penelusuran yang lainnya. Nah, kita ingat breadth first search adalah kita per level. Level tertinggi, kemudian level berikutnya, dan seterusnya ya. Nah, berbeda dengan BFS, depth first search itu adalah kita begitu dapat satu titik, kita akan telusuri sampai mentoknya dulu. Ya, jadi kita akan telusuri anak-anaknya sampai mentok. Nih, dari A, kita akan telusuri anaknya A siapa? B. Nah, dari B kita tidak menelusuri ke C, karena C dengan B itu sederajat. Yang kita telusuri adalah anaknya B dulu. D. Nah, dari D kita tidak akan telusuri E, kita akan telusuri anaknya D dulu. Baru H. Nah, jadi kita telah menelusuri A, B, D, H. Nah, dari H apakah ada anak lagi? Tidak. Nah, kalau sudah tidak ada anak, barulah kita menelusuri anak berikutnya dari induknya H. Induknya H kan B nih. Jadi kalau sudah mentok ya, kalau sudah mentok, Anda lihat di sini H posisinya sudah mentok. Ya. H sudah mentok. Maka kita akan menelusuri ke anak yang lain dari induknya H. Anaknya dari induknya H kan D, ya. Ini tidak hanya H ya, tapi juga I. Barulah kita menelusuri I. Ya, jadi setelah kita mentok baru ke menelusuri anak yang lain. Nah, baru ke I. Apakah I ada anak lagi? Enggak. Berarti kita selesai mentok. Berarti kita sudah mengunjungi H dan I, ya, sudah selesai. Kita lihat D kita sudah kunjungi kan tadi, D udah dikunjungi, B udah dikunjungi, dan D sudah seluruh anaknya sudah dikunjungi, barulah kita mengunjungi anak yang lain, anaknya dari B yaitu E. Nah, jadi kita berkunjung ke E. Kita cek lagi, E masih punya anak enggak? Oh ternyata ada, berarti kita berkunjung ke J. J masih punya anak enggak? Enggak. Nah, karena J udah enggak punya anak, kita baru berkunjung ke saudaranya J, karena udah dikunjungi ya. Kita baru berkunjung ke saudaranya J, yaitu K. Nah, kita berkunjung ke K. Kalau K sudah dikunjungi, maka kita akan berkunjung saudaranya K. Udah nggak ada. Mundur ke sini. E udah dikunjungi. Apakah ada saudara lagi? Enggak. Karena yang ini udah dikunjungi kan. Mundur lagi ke B. Barulah kita berkunjung ke C. Nah, ini di C ini kita telusuri. Ya. C. Nah, dari C kita akan mengunjungi anak pertamanya. Dari C kita berkunjung kemana? Bisa ditulis di chat.
Habis itu kita berkunjung kemana? Silakan direspon di chat. Habis dari C.
Ya, terima kasih yang sudah menjawab via chat dan luar biasa ya, ditinggal 3 menit untuk ada ini interrupt telepon. Kalian memang luar biasa sih, emang generasi online ya. Jadi ditanya habis kunjungan C, menjawab F semua. Habis F, L, habis L, M, habis M, G. Betul semua ya. Jadi urutannya memang seperti itu. Habis G mana? Habis G, N. Oke, gampang ya. Good, keren, keren, keren. Nah, nanti ujiannya cuma kayak gitu kok. Habis F apa? Habis G apa? Gitu ya. Nah, habis N apa? Oh, good. Oke, baik. Terima kasih. Keren, keren, keren. Udah pintar, pintar. Udah selesai materi hari ini dong. Jadi kita memang betul sekali. Yang namanya depth itu adalah kita berkunjung sampai mentok. Ini ada telusuri aja. A, C, anaknya C, F. Berarti F udah dikunjungi ya. Anaknya F, L. Kalau udah mentok, kunjungi anak yang lain. Karena F udah dikunjungi M. Kalau udah habis, mentok, kunjungi anak yang lain. Oh, F-nya udah dikunjungi semua nih anaknya. Kita kunjungi anaknya C yang lain. Oh, anaknya C masih ada lagi. Kemudian N, kemudian ada O. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Kali ini saya reject telepon dulu ya. Nah, silakan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya boleh, jangan yang susah-susah ya. Yang susah-susah buat asesmen aja. Nggak, nah, ke kanan dulu kan BFS, breadth first search. Ya, Heeh. Ya kecil dulu. Nggak kecil dulu ya. Karena depth itu kan bahasa Inggris ya. Depth artinya apa, Putri? Kedalaman, kedalaman. Jadi mendalam ya. Kedalaman. Jadi ke dalam dulu sampai mentok baru ke tetangganya. Nah, dari A ini dia akan menelusuri seluruh anak-anaknya. Anak-anaknya itu bukan anak-anaknya A. Dari A ke anaknya B. Nah, seluruh anaknya itu dia akan tidak mengunjungi anaknya A lagi karena dia lagi di B, akan mengunjungi anaknya B. C. Anak mengunjungi anak C. D. Nah, begitulah definisi depth, mendalam. Ya. Begitu Putri ya. Kalau breadth itu adalah rata. Sekali saya dari satu titik
akan saya kunjungi seluruh anak-anak saya. Dari A ke B ke C ke D, ya kalau dia ada. Ya. Ini kan A dan B aja nih. Dari A ke B, dari A ke B dan ke C itu breadth, nyebar. Tapi kalau depth ke dalam dulu. Bedanya cuma itu Putri. Ya. Kalau dari A kemudian ke B, kemudian ke C, itu jadilah BFS, bukan depth first search. Ini hanya definisi ya. Definisi depth first search. Jadi pakemnya memang seperti itu ya. Definisinya depth first search itu seperti itu. Gitu ya Putri ya, bisa difahami? Ya, sama-sama. Oke. Jadi Anda cukup pegang konsepnya. Breadth itu mengunjungi seluruh anak-anaknya secara real time. Jadi begitu di A, ya seluruh anaknya dikunjungi. Ya. A, B, C. Nah, kalau breadth itu per level, ya, per level. Tetapi kalau depth itu sampai mentok. Nah, nanti begitu ketemu konsep ini, nanti yang pekan lalu BFS gampang, nanti jadi susah. Jadi entah kenapa yang namanya asesmen itu BFS itu selalu saja ada yang salah, padahal itu udah jelas-jelas gampang banget ya. Nah, tinggal per level. Tapi kalau udah ketemu DFS, yang ketukar lah, yang nggak sengaja apa salah tulis dan sebagainya ya. Jadi hati-hati semuanya ya. Ini kunjungannya seperti ini yang tadi. Oke, ya. Ini contoh implementasinya ya. Nanti kalau dalam graf ya seperti itulah. Nah, ini contoh nih. Tentukan urutan-urutan sequence-nya. Saya ingin bertanya nih, habis saya mengunjungi simpul 10, simpul mana yang akan saya kunjungi? Jawab lewat chat ya. Ada yang jawab 3, ada yang jawab 6. Mana yang benar ya? Tuh, kok ada tanya? Saya bertanya, Mas. Ya, betul. 6. Ya. Jadi habis dari 10, 10 itu hanya 5. Hampir dipastikan 5 udah dikunjungi ya. Ya. Karena sebelum mengunjungi anaknya, pasti induknya udah dikunjungi dulu. Nah, karena 10 udah nggak punya anak lagi, flashback ke 5. 5 tapi udah dikunjungi. Flashback lagi ke 2. Nah, 2 itu ternyata masih ada anak yang belum dikunjungi. Kan baru 5 tuh. Nah, jadi 6. Hati-hati ya. Nah, kalau itu soalnya BFS. Sekarang kalau BFS, nih saya tulis ini. Biar jelas ya. Kalau BFS habis 10, siapa? Oke, yakin tuh 11. Tuh, komen jadi diam. Ditanya yakin 11 kok jadi diam. Yakin, harus yakin. Nanti ujian, kalau nggak yakin berarti kalian masih lemah konsepnya. Harus yakin, ya habis 10, 11, Pak. Ya. Oke. Habis 11, kalau BFS, kalau breadth versus habis 11 berapa? 12. Oke. Good. Oke, kalau depth first search ya, depth ya, mendalam, depth. Habis 11 siapakah? Hati-hati ya, DFS ya. Depth first search. Habis 11 siapa? Depth first search. Habis 11 ya. Tuh, kok diem? Ayo, habis 11 siapa?
Ayo, habis 11 siapa? Dev versus 12 lagi. Iya betul. Udah harus yakin ya. Udah gampang kok soalnya ya. Jadi searching mana gitu ya. Nah, tuh kita langsung ke exercise ya. Silakan buat programnya ya. Jadi untuk memahami konsep DFS, jadi kita akan selesaikan permasalahan. Nah, problem satunya ini ya. Oke, 1 sampai 3. Nah, jadi harus pakai DFS. Oke. Ini problem 1, problem 2, problem 3. Nah, oke. Ini searchingnya bolehlah pakai DFS, mau DFS bebas. Tapi yang penting searching ini ya, mencari solusi. Cari di internet ya ini ya. Oke, ini contohnya ini kan tik permain geser ya. Main geser-geser supaya jadi 1, 2, 3. Oke. Jadi yang keempat ini bebas BFS, DFS. Carilah source code di internet, kemudian modifikasi untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi untuk permasalahan dengan format ini ya, syukur-syukur kalau persis, kalau nggak juga harus dimodif dikit-dikit lah. Ya, ini referensinya. Baik, untuk DFS ada pertanyaan dulu nggak? Ini masih relatif gampang. Cuma nanti kalau udah ujian kenapa jadi susah ya? Boleh, boleh. Hah? So, ini kenapa? Oh, sama soal. Sama soal. Jadi ini gambarnya. Kan ini kan diagram yang menunjukkan searching solusi ya. Nah, kalau ini udah beda dengan sebelumnya kan, sebelumnya kan harus pakai DFS nih. Nah, yang ini satu paket. Jadi goalnya adalah kita mau mencari nih, mencari solusi dari 8 tiles ini. Anda boleh pakai DFS, boleh pakai BFS, bahkan algoritma yang lain juga boleh kalau memang itu bisa Anda explore sendiri, yang penting Anda ngerti ya. Nah, tujuannya adalah kita mencari ini ya, modify problemnya ini. Jadi inisial state-nya mana? Ini nggak muncul ya, inisial. Ini contohnya yang diberikan seperti ini, keluarannya ini, hasil akhirnya seperti ini. Kita ingin seluruh filenya terurut. Nah, karena kayak gini kan tinggal direpresentasikan dengan array ya. 8, 0, 6, 5, 4, 7, 2, 3, 1. Kita ingin keluarannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Seperti itu Putri. Ya, sama. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti nanya di grup ya. Silakan pertanyaan lain lagi, silakan. Tanya-tanya, gratis pertanyaannya. Konsultasi juga gratis. Beda kalau Anda ke dokter, konsultasi bayar. Ya, dan mahal ke dokter mah. Oke. Ini yang muncul di layar kalian apa ya? Saya lagi share apa nih sekarang? Kayak garis-garis, Pak. Garis-garis. Nggak kelihatan apa-apa sih, Pak. Ada garis-garis gitu. Gelap. Ya. Background doang, Pak. Oh. Bentar. Ya, nggak apa-apa lah, sambil ngobrol dulu. Ada ini? Ada pertanyaan, silakan. Kalau dilihat dari silabus itu ternyata minggu depan kalian ini ya. Assessment ya. Ya kan ini kan kalian minggu keempat nih. Depth versus
Nah, ternyata minggu depan asesmen. Ya, siap ya. Gampang kok. Cuma Introduction AI, BFS, sama DFS. Jadi materi dari minggu 1 sampai minggu keempat. Ya. Jadi minggu depan asesmen ya kita ya. Minggu depan nggak libur ya. Yang libur kan hari Kamis. Nah, asesmennya nanti mungkin multiple choice aja ya. Minggu depan ya siap-siap asesmen ya. Terus topiknya sampai dengan DOS. Terus minggu depan tuh akan ada itu ya proposal assignment juga ya. Tapi nggak apa-apa, bisa kasih bocoran. Jadi nanti Anda diminta untuk ini ya, untuk mengusulkan judul dijadikan topik tugas besar kita ya, yang berkaitan dengan keindonesiaan. Tapi mungkin nanti datasetnya akan saya periksa di awal. Kalau dulu di tingkat satu ya, waktu mata kuliah grafika citra, saya tidak akan menekankan dataset. Sekarang saya akan tekankan dataset. Jadi nanti saya akan melihat sampling-samplingnya. Jadi topik yang akan diangkat adalah satu, tentang deteksi penyakit tanaman. Ya, penyakit ya, bukan tanamannya ya, tapi penyakit tanaman. Jadi misalkan apakah ini kategorinya penyakit misalnya ya jamur, atau penyakit karena wereng, atau karena virus, kan beda-beda. Setiap tumbuhan itu kan ada macam-macam. Ini sangat direkomendasikan Anda nanti berinteraksi kalau punya teman ya, atau saudara, atau apa di pertanian, atau di biologi, atau di kedokteran, Anda bisa bertanya nanti ya. Atau di balai-balai pemerintah, itu kan banyak. Jadi penyakit pada tanaman, penyakit pada binatang, itu kalau ini misalkan penyakit pada binatang tuh misalnya ya penyakit pada ikan ya, ikan yang berjamur dengan ikan yang nggak berjamur. Jadi identifikasi ini penyakitnya karena bakteri, karena virus, atau karena yang lain gitu ya. Nah, itu contoh penyakit-penyakit. Tapi nanti akan saya umumkan lewat grup ya. Jadi nanti kalian mengambil topik-topiknya. Jadi tiap tahun ganti-ganti ya topiknya ya. Ini dulu 3 tahun yang lalu adalah tentang tumbuhan, klasifikasi tumbuhan. Terus habis itu klasifikasi hewan. Terus klasifikasi buah-buahan. Nah ini sekarang apalagi yang beda. Nah sekarang mungkin topiknya adalah penyakit. Penyakit manusia juga boleh ya, penyakit pada manusia. Tetapi sekali lagi karena kita akan belajar tentang AI yang basisnya adalah visual, jadi kita harus pastikan penyakit-penyakit yang bisa dideteksi secara visual. Ya, penyakit-penyakit yang bisa dideteksi secara visual. Kalau manusia visual bisa mendeteksi, komputer alat harusnya bisa mendeteksi. Ya, jangan mendeteksi sesuatu yang sifatnya tidak terlihat. Ya, misalnya penyakit apa? Penyakit jantung, lewat ya retina mata atau apa, retina mata mungkin ya, atau penyakit yang lain sifatnya internis kan nggak bisa deteksi dari luarnya. Nah kalau penyakit kulit misalnya boleh juga penyakit kulit ini kategorinya apa, penyebabnya bakteri, penyebabnya virus itu misalnya ya. Nah, kemudian yang ini saya pernah membimbing PA tapi anak S1 ya. Sebenarnya penelitiannya bagus banget. Ini membantu dokter-dokter di pedalaman yang mereka sangat terbatas mungkin terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran yang up to date. Ini mohon maaf saya menyebut ininya terhadap privasi ya. Itu waktu itu ini deteksi kanker serviks, kanker mulut rahim. Jadi bagaimana citra-citra itu dideteksi apakah pasien ini termasuk berpotensi atau berpeluang akan terkena kanker atau hanya penyakit biasa saja. Nah, ini ternyata luar biasa ya kemanfaatannya ya untuk orang-orang pedalaman. Anda berkacanya mungkin kalau di kota besar, dokter spesialis banyak. Tapi kalau untuk di daerah pedalaman, daerah-daerah yang di sana itu boro-boro dokter spesialis, dokter umum aja mungkin juga sangat
susah gitu ya. Boro-boro ada sinyal internet itu untuk mengirimkan hasil jepretan citra medis, citra HP aja mungkin susah, apalagi citra medis nggak ada peralatannya. Nah, sementara boleh jadi yang namanya kanker itu semakin dini semakin bagus kalau ketahuannya ya. Jadi untuk treatmentnya semakin dini semakin baik. Yang mahasiswa FTE ini waktu itu membuat penelitian bagus banget. Jadi tugas akhirnya ya. Jadi dia kanker serviks mulut rahim. Ya mohon maaf itu kan berarti kan harus di capture screenshot ya. Nah, bagian privacy. Tetapi memang kemanfaatannya luar biasa. Saya apresiasi. Dan para penguji juga mereka mengapresiasi. Memberikan kontribusi. Nah mungkin Anda bisa membantu suatu penyakit-penyakit yang mungkin sifatnya keindonesiaan tapi case-case di Indonesia yang mungkin tuh sering ada di pedalaman tapi tidak bisa dilakukan oleh alat-alat yang canggih. Mungkin kita bisa berkonsultasi dengan dokter di kota. Ini citra kulitnya seperti ini loh, citra matanya seperti ini termasuk sakit apa. Nah, daripada mata manusia yang ada di kota besar itu menjustifikasi satu demi satu, kalau request yang banyak dari daerah pedalaman, kita bisa bikin sebuah sistem AI sehingga setiap orang itu bisa menggunakan aplikasi itu, tidak harus terhubung ke internet. Begitu dia capture, HP-nya langsung memberikan identifikasi, oh ini penyakit apa. Nah, topiknya sekarang adalah tentang penyakit. Anda boleh, tapi saya sarankan untuk Anda mengambil penyakit yang tidak membahayakan diri Anda sendiri ya. Jadi penyakit daun, penyakit binatang, jangan penyakit yang, tapi kayaknya di Indonesia nggak ada sih penyakit antraks. Penyakit antraks, tapi itu juga tidak teridentifikasi secara visual ya. Jadi ambil penyakit yang memang tidak membahayakan diri Anda. Kan penelitian sekarang kan juga banyak ya terkait dengan visual itu. Deteksi COVID dari apa itu ya yang dulu nafasnya abab kalau dari ababnya. Nah kemudian bergeser deteksi COVID dari bau ketiak gitu ya. Mungkin nanti bisa kalau Anda coba teliti misalnya nggak tahu deteksi COVID dari terus kalau di Singapura tuh deteksi COVID dari batuknya, suara batuknya. Juga di ITB juga waktu dari situ. Anda mungkin bisa di alternatif lain deteksi COVID dari apa ya, dari kedipan matanya misalnya. Nah, tetapi saya tidak sarankan karena itu kan cukup rawan. Jadi saya juga tidak rekomendasikan Anda melakukan penelitian ini ya, penelitian dari tugas kuliah ini di daerah penyakit yang menular dan berbahaya. Sangat-sangat tidak direkomendasikan. Atau tidak saya izinkan. Tidak saya izinkan untuk case-case penyakit yang menular dan berbahaya. Jadi penyakit-penyakit yang sifatnya tidak berbahaya kayak penyakit kulit gitu ya. Jenis jerawat saya nggak tahu ada jenisnya nggak jerawat. Deteksi panu, deteksi kadas atau apa itu kan orang kedokteran katanya beda-beda. Saya sendiri nggak ngerti bedanya apa penyakit itu mah koreng ya koreng aja misalnya. Tapi bagi orang kedokteran begitu ada perbedaannya. Nah penyakit seperti itu kan tidak terlalu high risk ya. Nah Anda mungkin bisa berpikir. Yang paling enak adalah penyakit tumbuhan tomat, penyakit tumbuhan teh, penyakit apa yang bisa di perkebunan deh. Bisa di perkebunan banyak penyakit tumbuhan. Seperti itu ya. Ya, minggu depan kita asesmen ya. Sambil kita akan review proposal. Nanti akan saya share format proposal dan contoh proposalnya. Nggak usah banyak proposal, cukup selembar atau paling banyak dua lembar kalau disertai gambar-gambarnya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan asesmen minggu depan? PD ya, harus dapat nilai bagus. Kan password login kuliah kita AI get A ya, bukan E ya, A. Artinya dapat A. Silahkan. Akan. Teteh. Dari DFS ada pertanyaan dulu nggak? Nanti ujiannya 2 ya. Ujiannya multiple choice karena saya ingin menjamin Anda tidak copas coding dan sebagainya akan dibuat saya ini
relatif cepat ya, waktunya cepat. Jadi memang biar didesain, ini mirip dengan sertifikasi yang sekarang lagi berkembang, baik di nasional maupun internasional, yang dari BNSP maupun yang dari vendor-vendor internasional. Pada masa pandemik ini mereka mengizinkan ujian online. Kalau dulu kan harus onsite ya, misalkan di Jakarta atau di mana yang di situ ditetapkan untuk ujian sertifikasi. Sekarang rata-rata menyediakan online tetapi dengan waktu yang ngepas. Tujuannya adalah biar tidak sempat searching dan trial error di program. Itu udah standar banget sih. Jadi dibuat itu sederhana. Kalau ngerti ya cepat, kalau nggak ngerti emang nggak bisa. Gitu. Ada unsur teorinya, ada unsur codingnya ya. Jadi tetap saya tanyakan codingnya tetap ada. Yang Python-nya. Ya. Multiple choice saja. Siap ya, pekan depan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti soalnya di LMS, Pak, atau di mana? Nanti saya akan diskusikan dengan tim dosen yang lain. Apakah kita via Google Form atau LMS ya? Nanti menunggu info lebih lanjut. Tapi waktunya pekan depan ya? Iya, Pak. Nih. Koordinasi dengan dosen kelas lain supaya nanti clear, tidak double soal. Untuk tugas BFS DFS aman ya. Saya lihat juga udah pada bagus-bagus kerjaan tugasnya. Sejauh ini masih relatif mudah. Tinggal 2 hari ini silahkan dipikirkan topiknya. Besok akan saya share formatnya. Kemudian 3 hari setelahnya, ada Sabtu, Minggu, Senin. Minggu ya, Minggu berarti ya. Bisa aku share ya. Itu berarti kalian udah submit proposal. Mau ngapain? Oh iya, saya lupa. Berkelompok ya. Berkelompok. Minimal 2, maksimal 3. Ya. Berkelompok minimal 2, maksimal 3. Jika memang ingin mengajukan lebih dikarenakan jenis penyakitnya banyak, nanti boleh mengajukan ke saya. Misalkan penyakit daun teh itu misalkan ada 10, maka Anda boleh mengajukan misalkan, Pak, saya nggak cukup Pak, 3 kasihan Pak harus nyari citra. Ini lagi juga bingung baginya kalau 3, ada 10 penyakit dibagi 3. Nanti gimana baginya? Satu orang 3/3 penyakit, ya nggak bisa, susah ya. Bolehlah mungkin Anda mengajukan, karena ada 10 penyakit, Pak kita ngajuin dong Pak, satu kelompok berlima, maka silakan misalnya seperti itu. Tapi harus persetujuan saya dulu ya. Gitu ya. Intinya boleh berkelompok kok ya. Boleh berkelompok, wajib berkelompok malahan ya. Wajib berkelompok minimal 2. Silakan Anda diskusi dengan partner dulu, cari partner, kemudian tentukan topik yang kira-kira Anda mudah untuk mengumpulkan ya. Sekali lagi, saya tidak mengizinkan penyakit yang berbahaya. Harus penyakit yang tetap menjaga keselamatan Anda, karena Anda bukan orang medis. Jadi Anda tidak punya APD untuk keperluan itu. Mungkin Anda bisa bertanya kepada dokter hewan, dokter tumbuhan nggak ada ya. Ahli tumbuhan mungkin ya, penyakit-penyakit itu. Nah, biasanya kan di balai-balai pertanian banyak tuh. Jadi tadi topik tentang penyakit ya, deteksi penyakit. Penyakit pada manusia boleh, hewan boleh, tumbuhan boleh. Malah preferable tumbuhan ya. Ya, penyakit tumbuhan yang paling aman dan mungkin relatif lebih mudah untuk datasetnya. Nah, penyakit tumbuhan itu banyak banget ya. Terutama tumbuhan-tumbuhan perkebunan itu hampir dipastikan ada penyakitnya. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, mohon izin on cam sebentar ya, kita take picture ya. Yuk, on cam, on cam. Silakan on cam.
Nih, cuma segini yang on cam nih. Baik, yang tidak on cam ya sudah saksikan sedang ke kamar kecil. Cuma mungkin ngantri kan ya kamar kecilnya sebegini banyaknya orang di saat yang bersamaan. Baik, silakan on cam sekali lagi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Berikan senyum terbaiknya. 1, cekrik. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya ya. Selamat belajar kita.